好，大家早上好，大家这个星期都过得怎么样？Teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman minggu ini? 有什么事情要跟我分享吗？有什么有趣的事情要跟我分享？Ada hal-hal menarik yang mungkin mau berbagi dengan saya，大家可以在评论区写上大家有趣的经过或者经历，好吗？Jadi teman-teman boleh tuliskan di kolom chat ya. Pengalaman yang menarik di minggu ini yang mungkin teman-teman mau share kepada saya. Sambil kita lihat materi kita，我们看一下我们的教材啊，同学们可以写在评论区。Oke, sampai teman-teman tulis, saya share bahan kita untuk minggu ini. 我觉得这个星期大家肯定都是觉得比较常下雨，对不对？Saya rasa minggu ini teman-teman ada merasa ya kayaknya kita sering-sering hujan，对不对？对，因为我们已经进入了雨季，karena kita sudah masuk musim hujan。那天气的变化导致人们的身体要适应一下，对不对？Jadi karena perubahan cuaca maka membuat tubuh kita tuh perlu beradaptasi. 所以我希望大家多多注意身体，多多保重。Jadi saya berharap teman-teman banyak memperhatikan kesehatan, 多多保重 itu take care ya. Jadi boleh 注意身体，boleh 保重 seperti itu ya. 因为我听了很多朋友都有的在生病gitu ya. Ada teman-teman kita yang sedang sakit，祝他们早日康复 semoga mereka cepat sembuh。好的，我们上星期的教材是到哪了？teman-teman minggu lalu kita terakhir sampai di mana? Oke, sambil saya lihat juga ya chattingan teman-teman ke saya. 我看一下。清楚，对，好的，jelas ya. Ketikanya 清楚nya Jilina sudah benar, yang benar berarti saya nggak koreksi lagi ya. 哦，把面说用餐了，哦，对对对，我换一下我的那个问题呀，jadi saya apa ya ganti sedikit pertanyaan saya kalau 用餐了，然后吃什么？ saya rasa udah sangat familiar ya. Jadi minimal oke lah ya berapa kalimat untuk kita tanya orang makan, udah makan belum? Itu kayaknya sudah di luar kepala ya. Luar kepala itu nggak dilupakan ya teman-teman ya, maksudnya sudah jadi kebiasaan. 好的，早上好，吉丽娜。hari ini sudah bergabung ada Ibu Erwita, ada Pak Amin tadi ya, ada Ibu Syujen, Ibu Ratna, Ibu Katarina ya. Terus ada Pak Doni, hao laoshi, hade, baik ya kabarnya ya Pak ya. Ada Ibu Ratna, 我正在路上. Oke, saya sedang di jalan on the way ya Bu Ratna ya. 好的. Ibu Melze, Melze Sortui, mungkin yang tadi ya nanggapin saya bahwa berasa ya kita udah banyak banget turun hujan gitu ya, bahkan tiap hari. 然后吉琳娜说雅加达很堵车，对，雅加达太堵车了，不是很堵车，是太堵车了呀，terlalu macet ya。OK 呀，所以真的很抱歉，我也觉得我就是因为我们就是有了变化，对不对？ kita udah ada sedikit perubahan， 我也是开始比较忙，所以大家写过来的那个信息有时候我就是比较迟回答大家gitu ya. Jadi saya agak telat untuk respon ke message yang masuk，真的很抱歉，但是我会尽量的回复呀。Saya akan berusaha balas walaupun kelewatan, tapi saya kadang-kadang saya scroll, saya cek ulang. Jadi mohon maaf tanggapannya agak telat sedikit ya. Baik，再来是Ibu Erwita 说星期天还堵车吗？星期天是不堵吧？看地方tergantung tempat ya, 看地方itu lihat tempat, maksudnya tergantung tempat. Ada tempat yang memang macet, ada yang memang lumayan gitu ya. Oke, tolong ditulis laoshi, ditulis apa Bu Judi? Yang mana? Kosakata yang mana ya? Baik, lanjut Ibu Lina, 对老师常常下风, hujan angin ya. 风雨是 kalau kita translate langsung sih 风雨 tapi enggak, kayaknya mereka jarang
pakai sih. Mereka biasa bilang 刮风 ya. 刮风 itu artinya bertiup angin. 所以我们可以说等一下，常常下雨，然后有刮风，刮风 itu artinya bertiup angin. 刮 itu kata kerjanya. Hujan angin ya, betul, betul, 对。所以大家还是要多注意身体。Teman-teman masih ingat nggak? 还是 di situ artinya lebih baik ya. Jadi kita memberikan saran ke orang, ya lebih baik atau mendingan teman-teman jaga badan ya. Memang kita bisa jaga, tapi ya resiko tidak pernah tahu ya. Yang kita bisa lakukan, kita berusaha untuk jaga ya. Oke, 所以我刚才说是刮风 ya, bertiup angin. 刮风 bertiup angin. 或者大家可以说风很大 gitu ya. Anginnya juga sangat gede gitu ya. Feng itu angin ya. Kalau yang belakang sudah tahu artinya. Baik, 再来lanjut dulu. Ada Ibu Katarina, 早上好. 对，天气很冷，每天下雨。对对对。Ketikannya sudah benar, Bu. Ini udah nggak perlu saya koreksi ya. Kongsi Ibu Katarina. 再来 ada Ibu Nani juga hadir bersama kita. Ada Ibu Rita, 早上好, 早上好. Ibu ini saya panggilnya Ibu Natali ya, karena banyak nama di layar ya. Natali ya, 早上好. Kalau salah sebut, saya mohon maaf ya. Terus ada Ibu Tata juga sudah hadir bersama kita. 她说,对,老师,这里从昨天晚上下雨到现在是吧? Sampai sekarang ya Bu maksudnya ya. Kalau Ibu ada cong biasanya kita ada tau gitu ya, supaya kalimatnya nggak gantung kayak belum selesai. Jadi Ibu boleh bilang 在这里从昨天晚上一直下雨. Nah, itu boleh. Atau 从昨天晚上下雨到现在 sampai sekarang ya. Jadi kalimatnya beres titik. Karena ada cong, jadi orang menunggu-nunggu dari kemarin malam turun hujan, terus kenapa gitu ya. Kalau secara grammar. 好的，再来是 Ibu Deborah, 早上好. Ibu Deborah juga sudah hadir bersama kita. 再来是 Ibu Judy ya. Oh, take care, jaga kesehatan. Oke. Dulu pernah ya. 注意身体. Sentinya kita udah familiar ya. 注意 itu perhatikan. Perhatikan kesehatan itu maksudnya jaga badan ya. Atau mau lebih simpelnya 保重, take care ya. 保重. Sama, dua-duanya boleh sih. Cuman kata yang digunakan aja berbeda ya. Senti saya mungkin nggak tulis. 注意 itu memperhatikan. Iya, 对, 谢谢 Ibu Erwita ya. 注意. Tulisan Mandarinnya sudah dibantu ketik sama Ibu Erwita. Saya lanjut dulu, ada Ibu Hermin Lausche. Nanti saya ikut dari dasar yang tanggal 21 Oktober. Karena Mandarinku masih belontong, nggak bagus. Oh, ini istilah daerah kali ya Bu ya. Nggak bagus ya. Sih, boleh ulang saja gitu ya. Karena memang proses pengulangan itu yang membuat kita mahir sih. Ya, dibiasakan ya. Ulang aja kalau selagi teman-teman mau belajar ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi 欢迎 Ibu Hermin sama teman-teman yang lain juga yang berencana untuk mengulang. Ibu 蔡道英早上好，老师，我吃了水果鸡蛋，现在正在吃 lapis legit. OK 呀，好的 lapis legit 很好。所以早上是吃了水果和鸡蛋，很有营养ya, sangat bernutrisi. Terus sekarang ya aku itu translatekan Bu ya. Tapi kalau Ibu mau pakai lapis legit nggak apa-apa, 没关系 gitu ya, Indonesia ya. 好的，再来是 ada Pak Yudi. Pak Yudi, 早上好，老师。对不起呀，saya saking asik saya lupa, saya nggak share screen ya. Oh, 真抱歉. Padahal saya tulis. Lantas ya, saya bilang, kok layarnya saya doang. 对不起. Lupa saya. Ini sekarang udah muncul ya. Baik, 对不起. Saya pikir sudah muncul sharingan screen-nya ya. Oke, baik. Kita lanjutin dulu ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai lapis legit ya. Baik, 请慢用 gitu ya. Silakan menikmati ya, enjoy.
Ibu Cai Taoyin. Ada Pak Yudi, 早上好老师. Iya, spellingannya juga sudah benar ya. Saya happy banget ya. Akhirnya gitu ya kata teman-teman, nggak usah langsung revisi lagi, bagus ya. Jadi minimal tuh terbiasa ya, semua terbiasa. Baik, Pukechi ya yang sudah bilang sih, mungkin saya nggak baca lagi biar cepat. Ibu Nana, 早上好老师，这里一直下雨，一直在下雨，所以有些地方被淹。Oh, peiyen itu artinya dibanjiri, Bu. Tapi kalau misalnya Ibu mau bilang banjir, maka 有些地方淹水. 淹水. Pei itu di ya, kalimat pasif di. Tapi kalau misalnya Ibu mau bilang banjir, maka Ibu bilang yen shui. Shui-nya air ya. Yen ini kata kerja. Terbanjiri gitu ya. Tergenang air, yes. Ya, yen shui ini banjir. Ibu boleh ganti dua huruf belakang dengan ini ya. 有些地方 ada beberapa tempat gitu ya, banjir, yen shui. Iya, Ibu Elizabeth ya, sorry ya, saya baru saya belum share screen ya. Keasikan saya bacain chat, saya nggak saya belum share screen. Ya, screen-nya udah muncul kan ya. Baik, 再来是早上好老师 ada Ibu Wiriani, terus ada Stephen Lim. Stephen Lim ini berarti Bapak ya. 早安老师, 早安Pak. Bapak ketik pakai tradisional ya. Oke, baik. Wiriani 说这边也一样，一直下雨。生意冷淡. Oke, 生意冷淡 是 bisnisnya sepi ya. Spellingannya semua udah benar ya. Kan hal. Suara saya putus-putus. Kata Ibu Yuli. Teman-teman yang lain oke kah? Saya habis goes kata Pak Yudi ya. Bingung mau nulis. Mau nulisnya bingung loh. Goes ya. Goes 我们说骑车吧. 骑 itu artinya mengendarai yang roda dua, Pak. Jadi wokang kalau mau kalimat, sorry sebentar. Ini sudah di screenshot. Kalau ini adalah goes ya. Jadi kita bilang naik sepeda. Kalau misalnya Bapak mau bilang saya habis goes gitu ya, saya mau bilang kalimatnya, nah itu saya perlu tempat baru. Kalau sudah di screenshot saya mau hapus soalnya. Sudah? Suara jelas ya? Oke, baik. Berarti mungkin sinyalnya tempat Ibu kali ya, Bu Yulia. Ibu boleh matiin lagi speakernya, terus nyambungin lagi, mungkin membantu. Halo Ma, sudah? Saya boleh hapus? Oke, nah ini saya hapus ya teman-teman ya, biar nanti kalimatnya dekat sama kosakata. Jadi kok saya habis goes ya. Cice itu sebenarnya yang mengendarai sepeda yang dulunya mungkin orang jadikan transportasi, sekarang jadi olahraga gitu ya. Nah, sebentar. Jadi, saya barusan selesai gitu ya. 我刚骑完 wan-nya finish, masih ingat nggak? 骑完车. Jadi dia perlu ditambahkan di belakang kata kerja karena ce adalah kata benda gitu ya. 我刚骑完车 itu ya Pak Yudi ya. Jadi saya habis goes. Wah, 很勤劳 gitu ya, rajin ya. 早上就做运动了, pagi-pagi sudah olahraga. Baik, yang lainnya saya hapus ya teman-teman. Oke. Ya, karena ada pertanyaan tentang yen shui, jadi yen shui-nya saya nggak hapus. Ini sudah semua. Kang qi jiao ta che, kang qi jiao ta che. Jiao ta che betul. Jiao ta che gitu ya. Lebih jelas lagi apa namanya sepeda. Itu namanya jiao ta che. Sepeda itu ada orang bilang jiao ta che. Ini rata-rata orang selatan Taiwan 都说脚踏车. Nah, kalau Beijing 说自行车 sama sepeda ya. Kalau tadi saya cuman umumin, maksudnya general aja, che kendaraan gitu ya. Sorry. 脚踏车 atau 自行车. Nah, kalau Pak Yudi mau lengkap, 我刚骑完自行车 sama. 骑完 baru che-nya diganti 自行车 artinya sepeda ya.
Itu ya, jadi Wiriani boleh, tapi dia karena ada baru selesainya, maka kita tambahin one di belakang ci, ya, di belakang kata kerja. Oh, ada Bulina ya, Bulina. Oh, Bu Lina lagi tanya Bu Nana. Oke, baik. Kalau gitu tinggal Bu Nana yang jawab ya. Bu Nana ditanya sama Bu Lina ya. Oke. Ada pertanyaan dari Cilina. Laoshi di Google banjir itu hong shui. Apa bedanya sama yen shui? Baik. Shui zai ya, Bun Bun. Ini Pak Bun Bun atau Ibu ya. Oke, yen shui apa bedanya Laoshi? Baik. Oke, yen shui ini adalah, ini tadi saya bilang apa? Kata kerja. Ini kata benda ya, shui air berarti kata benda noun. Jadi ada beberapa tempat banjir. Di situ tempat baru banjir, berarti banjirnya kata kerja. Nah, kalau yang teman-teman tanya hong shui atau shui zai, sebentar ya. Oh, ini saya hapus dulu. Ya, saya paham teman-teman ya. Sama artinya banjir, cuma beda sifat kata. Tadi shui zai, Pak Bun Bun untuk Ibu. Shui zai. Saya jelasin dulu hong shui. Hong shui ini adalah kalau arti langsung air besar. Terus artinya apa, Pak? Laoshi banjir. Tapi ini adalah kata benda. Jadi ada beberapa tempat banjir. Nah, kalau dari kalimat itu banjirnya berarti butuh kata kerja. Yen. Yen itu artinya tergenang. Ya. Nah, tapi kalau misalnya hong shui dipakainya apa? Misalnya kita bilang daerah saya terjadi banjir. Terjadi banjir. Di situ banjirnya adalah kata benda. Itu yang teman-teman perlu pahami ya. Jadi kalau di Google dia keluar, tapi dia nggak jelasin ya ini jenis kata apa, sehingga masukin ke kalimat itu yang kadang-kadang nggak tepat ya. Nah, kalau shui zai yang dilanjutkan dari pertanyaan berikutnya adalah bencana banjir. Di atas bawah ini hampir sama dan ini kata benda juga. Saya coba ya, saya scroll ya, ada tempat buat saya kasih kalimat nggak? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang teacher tolong di screenshot biar jadi satu halaman, saya tulisin contoh kalimat. Oke ya, yang untuk menjawab teman-teman, berarti udah semua yang settingan kalian khusus pribadi, silakan dibaca masing-masing, mungkin saya nggak bacain ya, untuk menyingkat waktu. Baik, ini sudah yang goes. Kalau goes sudah, maka saya kasih kalimat contoh untuk hong shui atau shui zai. Di sini mereka sinonim ya. Saya kasih tanda sama dengan gitu. Jadi memang iya saya paham. Teman-teman masukin banjir, si Google tuh kan dia nggak tahu ya. Teman-teman mau bikin kalimat kata benda kah atau kata kerja gitu. Sudah? Kalau sudah saya mau hapus yang atas. 我刚骑完车. Saya habis voice. Oke, ini kayaknya masih pakai hapus. Kalau nggak, kehapus semua ya. Iya, kadang-kadang itu sih. Mungkin teman-teman agak susah dalam bikin kalimatnya itu ya. Lalu kan kita nggak tahu ya ini kata sifat atau kata apa, kata kerja atau kata benda. Karena kan kalau diartikan langsung aja banjir gitu. Iya, saya paham. Ya, nggak apa-apa. Kalau tentang hal itu teman-teman boleh tanyakan. Biar nanti masukin kalimat nggak salah ya. Jadi misalnya di sana terjadi bencana banjir. Berarti, JIR. Ini adalah kata benda. Kata kerjanya yang mana, Lose? Ini kata kerja. Benar nggak? Kalau kita analisa. Di sana adalah subjek ya, tempat gitu ya. Jadi SPOK. Benar nggak? Subjek, predikat, objek. Ya. Nah, cuman dia bahasanya beda aja ya, bukan orang gitu. Nah, berarti di sana adalah nar. Terjadi apa? Fashion terjadi gitu ya. Fashion bencana banjir, 水灾。对，那发生水灾，大家要不要救济一下？救济itu maksudnya kayak bantu ya, salurin bantuan, itu namanya 救济。那发生水灾gitu ya.
boleh nggak 老师 saya bilang, nah 发生了淹水, boleh. 淹水 itu kayak banjir yang airnya tergenang dan dia kata kerja juga gitu ya. Nah, kalau misalnya bencana banjir kita bilang 水灾 gitu ya. Nah, kalau 洪水 gimana? 洪水 itu kayak air bah, air besar, air besar, air bah. Teman-teman 有听说吗? Pernah tahu kan ya, air dalam kuantitas yang sangat besar. Jadi kalau 洪水我们说 ya, saya kasih contoh kalimat ya. 洪水对不起，洪水冲断了那座桥. Pasti bisa tebak artinya ya. Xiao adalah jembatan. Zuo adalah kata bilangan untuk jembatan. Na adalah itu. Chong itu kita bilang mendobrak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu bahasa Indonesia-nya ya. Chong tuan. Tuan ini apa? Patah atau putus. Ya, jadi air besar atau air bah memutuskan si jembatan itu. Jadi karena air bah yang sangat besar sehingga jembatan itu putus dibawa sama si air ya. Chung itu artinya airnya datang dengan kuantitas yang banyak. Sorry, ini kok nggak bisa dihapus ya. Nah, dengan kuantitas yang banyak sehingga jembatannya putus. Itu namanya chung tuan. Hong shui chung tuan. Nah, zuo qiao. Ya, jadi air bah itu memutuskan ya, chung tuan tuan itu putus atau patah. Nah, zuo qiao jembatan itu. Seperti itu ya bedanya ya. Ya boleh dibilang tsunami boleh juga ya, tapi tsunami itu ada nama khususnya haixiao ya, tsunami seperti itu. Tahu hongshui itu berapa banjir besar, banjir badang ya, saya baru dapat. Kalau Bandung itu kan suka ada ya banjir bandang atau badang ya, bandang ya. Oke. Nah itu hongshui namanya, kata benda ya. Oke. Chongtuan menerjang, iya boleh Yunita ya, menerjang artinya air yang banyak tuh mendorong si jembatan sehingga putus dan apa namanya patah ya, putus jembatannya. Iya banjir bandang betul ya, saya baru keingat ada istilah banjir bandang itu namanya hongshui. Iya jadi ya gitu teman-teman ya, kalau kita cari kayak kamus itu dia akan keluar ya udah banjir gitu, dan banjir dalam kata benda atau kata kerja. Itu penjelasan saya untuk banjir ya. Baik, kita lanjut. 在那儿正有水灾. Oh, sedang ada ya. Oke. Biasanya sedang ada itu dia nggak pakai, maksudnya kalau banjir itu kita nggak pakai 正在 gitu ya. 正在 itu bisa orang atau manusia. 我正在教书. Ini on progress lagi ngajar. Tapi kalau terjadi banjir yang tepatnya ya, 发生 terjadi. Oke. Itu penjelasan saya untuk pertanyaan teman-teman ya. Baik, kalau gitu saya boleh lanjut. Nggak boleh ta shui zai ya, boleh Pak Sigit. Ta itu besar, shui zai adalah banjir, berarti banjir besar Pak. Boleh, boleh. Karena shui zai apa dia sendiri adalah kata benda, Bapak boleh tambahin ta. Ya nggak? Ta itu besar ya, benda yang besar. Kelihatan, shui zai adalah kata benda ya. Nah, qiao-nya jembatan ya. Baik, satu aja ya, biar kita bisa lanjut ke materi. Qiao ini jembatan ya tulisannya. Oke, saya boleh lanjut ke materi kita. Terakhir sampai mana? Oh, kalau nggak salah saya sampai di PR ya. PR Kang He Kang Cai. Zuonya ini Bu. Ya, zuo kata bilangan untuk jembatan. Sudah? Silakan di screenshot dulu. Nah, zuo qiao. Zuo adalah kata satuan untuk bangunan yang besar, termasuk jembatan. Oke,
不客气, Ibu Wiriani. Lanjut ya, 对, 到63页. 谢谢 Ibu Nani. Kita lihat yuk halaman 63. Ini sudah selesai di screenshot karena saya nggak bisa balik lagi ya. Ini ada di materi, nanti terpaksa saya hapus supaya tidak terlalu penuh di lembar materi. Baik, kalau misalnya sudah, saya buang aja ya. Oke, jadi kita lihat dulu 63页 halaman 63. Oke, 好的. Sudah dibahaskah PR-nya? Kalau belum, yuk kita bahas ya bersama-sama. Halaman 63. Kalau belum, saya undang volunteer untuk tunjuk tangan, bantu saya baca kalimatnya beserta juga jawabannya ya. Oke, ada yang sudah tunjuk tangan. Baik, ada Pak Pangkui, saya unmute ya. Bapak, ni hao. Belum ya. Oke, sekali lagi. Ni hao, Pak. Halo, Sisi. Ni hao, Pak. 早上好。早上好. Silakan dibaca kalimat pertama. 第一题是吗？对对，第一。我刚才明明把手机放在这里，怎么不见了？对，我刚才明明把手机放在这儿，怎么不见了？这也这，怎么不见了？ betul Pak. 谢谢, udah bagus 谢谢 ya. 老师。不客气, 不客气. 这儿 atau 这里 itu sama ya, nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah 刚才 tadi gitu ya. Oke Pak, saya mute kembali. Jawabannya adalah 刚才. 谢谢 Pak. 谢谢老师。不客气. Saya lanjut ke yang kedua. 刚才 sebentar ya, saya tulisin. 刚才 jawaban nomor 1 ya. Jawaban kedua ada Ibu Eliana. Oke, saya unmute Ibu. Ni hao Ibu. Ni hao. Ibu Eliana, bisakah? Saya coba sekali lagi ya. Kalau nggak bisa, saya ganti dulu ke orang lain. Ibu ni hao. Oke, baik ya. Mungkin sinyal saya lanjut ke orang lain. Ibu Lili. 老师您好。Ni hao Ibu. Ibu boleh silakan tolong baca yang kedua. 你什么？ Ibu. 你什么时候来的？我刚到不久。我刚到不久. 好, 谢谢 Ibu Lili. Jawabannya benar ya. 我刚到不久. Saya baru sampai tidak lama, baru saja ya. 谢谢 Ibu Lili. 很好。谢谢老师。不客气，不客气。再来是 Ibu Shirley gitu ya. Jadi jawaban kedua adalah 我刚到不久 gitu ya. Saya baru sampai tidak lama. 再来 Ibu Shirley. Ibu Shirley saya unmute ya. Silakan Ibu yang nomor 3. 刚才你说什么？可以再说一遍吗？对，刚才你说什么？可以再说一遍. Boleh diomongin sekali lagi kak? 可以 jawabannya adalah 刚才. 谢谢 Ibu Shirley. 谢谢老师。不客气，再见。刚才 untuk jawaban nomor 3. 再来是 Ibu Tata, saya unmute. Nomor 4, silakan Bu. 早上好，老师。早上好，Ibu. Silakan nomor 4. 我刚去看了这部电影。Oke, 谢谢. Karena 谢谢老师。不客气 ya, karena translatannya baru jadi pakai kang gitu ya. 谢谢 Ibu Tata, 很好，再见。谢谢。不客气。我刚去看了这部电影. Saya barusan tadi nonton film ini. Misalnya saya mau ajakin Bu Tata nonton gitu ya. Saya bilang, Bu, 我们一起去看这部电影好吗? Terus Ibu Tata bilang, 我刚去看了这部电影 ya. Tadi barusan aja saya nonton. Oh iya ya, telat ya ngajakinnya ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya Pak John nomor 5 ya.
Saya unmute. 早上好，老师。早上好。请您念一下第五 nomor 5 Pak, silakan. 他们上个月他们上个月刚结婚。刚结婚，谢谢，很好。Benar ya, 好棒哦。Kayaknya pintar-pintar semua ya, ini jawabannya benar semua. Jadi mereka bulan lalu baru menikah ya. 谢谢 Pak John. 再见，很好。再见，老师。不客气，再见。好的。Saya lanjut berikutnya Ibu Deborah nomor 6. Ibu Deborah nomor 6. Ibu 您好。呀，好，谢谢。老 nomor 师好。你好，你好。Silakan Bu nomor 6. 我刚才没看到你。对，没看到你。没看到你。看nya yang ada angin, kalau tahu tidak ada angin. Boleh sekali lagi Bu? 我刚才没看到你。好，谢谢Ibu Deborah, 很好。Saya mute kembali. Berikutnya Ibu Wiriani nomor 7. 弟弟刚收到通知说明天放假。弟弟刚收到通知说明天放假。Adik laki-laki baru terima pengumuman mengatakan besok libur ya. Kayaknya kita boleh coba challenge-nya nggak ditranslate ya, biar teman-teman bisa tahu ini pakai kang atau kang cai gitu ya. Oke, baik. 谢谢 Ibu Wiriani, 很好。Saya mute kembali. 再见，再见，不客气啊。Berikutnya Ibu Nani, saya unmute nomor 8. 你好 Ibu. 你好，老师。Silakan nomor 8 Bu. 爸爸刚工作的时候经常加班。经常加班，加 ada satu Pak. 加班 ya. Oke. Boleh Ibu sekali lagi. 爸爸刚工作的时候经常加班。爸爸刚工作的时候经常加班。对，加班ya, 加 ada satu 加班。对，很好，谢谢Ibu Nani, jawabannya benar ya. Papa baru bekerja, jadi waktu Papa baru mulai bekerja, sering banget gitu ya, harus lembur. 经常 sinonim dengan apa teman-teman masih ingat? 经常. Oke, baik Bu. 经常 sinonimnya apa? Teman-teman masih ingat? 经常 sinonimnya adalah 常常 gitu ya. Saya nggak pakai 常常, kenapa? Supaya mengulangin teman-teman bahwa oh ya 常常 itu sinonim dengan 经常. Jadi teman-teman mau pakai 经常boleh, mau pakai 常常boleh ya. Mereka sinonim persis. Jadi tidak ada oh kapan pakai ini, kapan pakai itu ya. Boleh dipakai dua-duanya di setiap kondisi. Oke, kalau misalnya ini sudah, saya rasa nggak terlalu sulit. 因为有意思 ya, karena di bawahnya ada arti ya, ada translate-nya. Mungkin nanti kapan-kapan ya kita bikin yang tidak ada arti. Jadi teman-teman berpikir ini pakai kang, saya pakai kang ya, yang cocok ya. Oke, 好的，谢谢同学们已经做了功课. Terima kasih yang sudah kerjakan PR. Kita lanjut, bahasan grammar berikutnya adalah perbedaan pu dan mei. Ini sering banget di dalam kelas teman-teman tanya gitu ya, kapan Laoshi pakai pu, kapan Laoshi pakai mei. Nah, itulah kenapa saya susun ini dimasukin sebagai grammar. Semoga lewat sesi ini teman-teman jadi sudah lebih paham lagi apa perbedaan pu dan mei itu ya. Semoga membantu. Kalau misalnya, jawaban di atas ya, baik silakan. Melce, mungkin Melce baru ya, murid baru ya. Oke, perbedaan Kang Cai he Kang itu saya sudah bahas di sesi yang lalu. Kalau mau nonton rekamannya silakan, tapi kalau enggak apa-apa, nanti di modul di gelombang kedua kita akan review ulang sih perbedaan Kang dan Kang Cai ya, tapi tunggu modul keempat. Itu saja, atau mau baca sendiri dari modulnya, ini ada di sini ya, perbedaan Kang dan Kang Cai yang sudah saya jelasin minggu lalu. Baik, sudah screenshotan untuk jawabannya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke perbedaan pu dan mei.
Oh, jawaban yang pertama. Jawaban nomor 1 adalah Kang Cai. Sorry ya, tadi ketutup ya. Oke, sudah? Lanjut ya. Oke, kalau sudah, saya ke Pu dan Mei ya. Saya bacain dulu gitu. Perbedaan Pu dan Mei, jadi persamaannya dulu gitu ya. Mereka sama-sama mengubah kata menjadi negative form yang bisa diletakkan di depan kata kerja, kata sifat, atau kata bantu kata kerja. Nah, kalau ini sih penjelasan saja ya. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Pu itu patokan teman-teman ya. Ini mungkin saya agak pelan biar teman-teman tahu. Menyatakan pendapat, perasaan yang subjektif karena alasan dan keinginan dari sang pembicara. Dapat digunakan, nah ini yang harus di-highlight, kejadian masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Ya, itu untuk Pu. Sedangkan Mei, tolong bantu teman-teman, ini bantu saya koreksi, pendapat yang objektif. Objektif itu maksudnya apa? Maksudnya bersifat fakta atau kenyataan. Tidak ada pernyataan pendapat di situ ya. Perasaan di situ tidak ada. Dia cuma memberikan fakta, kenyataan, atau informasi saja. Sebatas itu. Itu namanya pakai Mei, karena ada beberapa kata kerja yang bisa pakai Pu sama pakai Mei, selain batasannya adalah kejadian masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi teman-teman biar tahu, oh bedanya kalau Pu, itu dia subjektif. Alasan seseorang dia tidak ikut. Tapi kalau yang Mei itu adalah fakta atau informasi bahwa seseorang itu tidak ikut, tapi tidak ada pernyataan bahwa perasaan di situ. Pokoknya cuma info doang, itu pakai Mei gitu ya. Ini kenapa saya di depan, supaya teman-teman nanti ikutin alur saya, nggak bingung ya. Nah, terus yang kedua, pembatasan dari Pu dan Mei adalah Mei itu untuk kejadian masa lalu dan masa sekarang. Untuk masa depan biasanya kita tidak pakai Mei gitu ya. Yang belum datang, yang belum terjadi atau future, kita tidak pakai Mei, seperti itu. Saya boleh lanjut? Cukup jelas ya, jadi yang saya highlight itu memang saya masukin ke modul, teman-teman bisa baca, cuman bantu saya koreksi, yang kedua itu adalah objektif. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu, 过去itu adalah masa lalu ya. Nah, kita bahas dulu. Ada 2 kalimat, saya minta tolong bantu saya baca, ada Ibu Rita. Ibu Rita, saya unmute ya. 你好，老师。 Ni hao, Ibu Rita. Silakan kalimat pertama dan kedua di bagian 过去。昨天你怎么不来公司？对，昨天你怎么没来公司？ Oke, 没来. Nah, ada dua-dua ya. 没来公司, boleh sekali lagi. 昨天你怎么没来公司？昨天你怎么没来公司？好的，谢谢 Ibu Rita ya. 谢谢 Ibu 老 boleh 师。 bantu mute? Ya, Bu Keci. Saya akan jelasin dulu untuk yang masa lalu gitu. Nah, contoh ini, dua-duanya kan bisa dipakai loh, Pu sama Mei, itu suka-suka saya dong. Ya boleh, boleh ya. Maksudnya kenapa dibikin ribet? Cuma gini sih teman-teman ya, kalau yang ngomong dia bilangnya Pu lai kongsi, berarti dia merasa teman-teman punya alasan sendiri kenapa nggak datang gitu. Ya, itu namanya 昨天你怎么不来公司? Jadi kaitkan ke atas ya teman-teman, di mana Pu adalah subjektif. Jadi gini contoh ya. Contoh hari ini saya mau bilang, 同学们，我今天不参加汉语课. Begitu saya bilang 不参加, teman-teman nangkap maksud saya nggak? Lebih ke maksud orang yang ngomong sih, bahwa saya memang memutuskan tidak ikut kelas. Misalnya teman-teman begitu dengar, oh 不参加, oh 老师 ada alasan ya nggak ikut kelas. Alasan itu maksudnya bukan cari alasan ya, bukan. Ada sebab. Misalnya, terus mungkin teman-teman tanya saya, 老师你为什么不参加今天的课? Oh, 因为我有事, karena saya ada urusan, memang nggak bisa ikut itu. Jadi 不参加 karena memang ada keputusan di situ atau ada keinginan seseorang, dia nggak ikut. Ya, begitu juga sama 昨天你怎么不来公司? Berarti ini si bosnya atau si teman kantornya merasa
oh kamu ada alasan penyebab kamu tidak datang ke kantor. Apakah kamu sakit, apakah kamu ada urusan, atau kamu sedang tidak nyaman, misalnya contoh gitu ya. Jadi kita akan mencari tahu kenapa alasan dia tidak ke kantor. Nah kalau yang kedua, misalnya dia bilang, 昨天你怎么没来公司? Di situ dia pakai 没老师, artinya apa? Artinya dia cuma sekedar menanyakan, kemarin nggak datang ke kantor ya? Dan dia cuma memang mencari info doang. Gitu. Kalau pertanyaan mungkin nggak berasa ya, tapi kalau pernyataan akan berasa. Misalnya kita mau bilang gitu, bahwa kita cuma mau info bahwa si ketua kelas hari ini tidak ikut serta. Dan kita cuma mau info, kita nggak ada mau nyatain pendapat dan pandangan dan apapun itu. Jadi kita cuma mau info, 班长今天 info doang 老师 Oke, 今天ya, hari ini 没参加 Can ini nada satu ya, cuman nadanya kecampur sama C, sorry. Ini nada satu. 没参加 Jadi begitu teman-teman terima kalimat ini ya memang cuman info. Tidak ada, maksudnya mau bahas panjang, nggak ikut, kenapa gitu, nggak ada. Itu sih. Ya, jadi ketika teman-teman menyatakan tidak, silakan pikirkan makna yang mau diterima sama si pendengar. Itu lebih ke orang yang menyatakan ini yang mau menyampaikan message seperti apa. Ini masih nggak terlalu ketara gitu ya. Lalu saya ngomongnya Mei Chanja aja lah, pusing gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ini masih oke. Ini khusus untuk Pochi masa lalu ya. Oke, cukup sampai di sini. Jelaskah? Nah, kalau misalnya berikutnya adalah 现在 gitu ya. 现在 kita akan minta tolong dibaca Ibu Feni. Saya unmute Ibu. Ibu, 可以吗? Bisa? Saya sekali lagi ya Ibu ya. 你好 Ibu. Ibu Feni. Oke ya, mungkin masalah sinyal Bu. Saya lanjut dulu ke yang lain ya. Nanti saya balik lagi. Ada Ibu Cai Shengwan. Ya. Oh ya, oke. Ibu Feni, silakan. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, 昨天你怎么不来公司？不是今 Bu, 天 yang 你怎么 yang 现在 sekarang. 现 Kalimat 在 pertama dan kedua. Yang di bawahnya Bu. 今天我不吃饭。 Oke, yang kedua. 今天我没吃饭。好的，呀，对吗，今天我老师？没吃饭，谢谢谢谢老师。对对，很好，发音很好，谢谢Ibu Feni. 谢谢老师。 Transkripsinya bagus ya. Oke, baik, saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Cai Shengwan. Oke, saya unmute. 你好 Ibu. 你好， Ibu, boleh bantu saya baca yang ketiga dan keempat. Silakan Bu. OK。妹妹的手机没，妹妹的手机没坏。坏。OK。没坏。Oke, yang keempat. 他这人其实不坏，就是说话这了点啊。Oh ya, oke. Cara bacanya 就是说话直了点儿，点儿nya digabung jadi satu ya Bu ya. Oke, boleh sekali lagi Bu. 他这人其实不坏，就是说话直了点儿。Silakan Bu. 他这人其实不坏，就是说话这了点儿。就是说话直了点儿。谢谢Ibu Cai, 很好，谢谢您。Saya mute kembali ya. Oke, murid baru kelihatannya banyak yang punya basic ya, pintar-pintar ya. Oke, baik. Kalau gitu saya jelasin lagi yang kedua, 现在 itu sekarang. Jadi, 不 dan 没 tetap bisa dipakai untuk sekarang. Nah, kita lihat yuk. 今天我不吃饭和今天我没吃饭
Sama kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya hari ini saya tidak makan nasi. Tapi yang pertama teman-teman boleh jelasin ke saya nggak? 今天我不吃饭的意思是什么？ sama aja laos kan tidak makan gitu ya. Oke, tapi kan teman-teman mau tanya kan apa perbedaan pu dan mei di situ gitu ya dengan dari ranah orang yang ngomong. Di mana yang pertama pu itu adalah dia memutuskan tidak makan. Mungkin diet, mungkin juga hal lain, saya nggak tahu, detox, 我不知道. Jadi, 今天我不吃饭. Misalnya gini ya, lagi jam makan siang orang bilang Tina makan gitu ya. Saya bilang saya tidak makan. Nah, kalau bahasa Indonesia kan sama ya, saya tidak makan. Tapi kalau bahasa Mandarin, memang saya memutuskan tidak makan nasi, maka saya akan bilang, 今天我不吃饭. Dan teman yang tanya, dia akan tahu, oh, 为什么不吃饭? 在减肥吗? Gitu ya. Kok nggak makan? Kenapa nggak makan? Karena diet ya. Gitu. Karena, saya balik lagi di atas ya, alasan dan keinginan seseorang ya. Itu. Nah, kalau misalnya, nomor 2, 今天我没吃饭，今天我吃面条. Jadi yang kedua itu cuma info bahwa hari ini saya nggak makan nasi, tapi saya makannya mie gitu. Sampai di sini cukup jelas teman-teman? Ya, tanpa saya ke kolom chat dulu ya. Cukup jelas nggak? Ya, jadi bedanya di situ. Kalau yang kedua, Mei, itu ada info atau kenyataan bahwa saya hari ini tidak makan nasi putih, tapi saya makannya kue tiao, saya makannya mie, gitu maksudnya. Gitu. Sampai sini oke? Yang lain? Cukup jelas untuk pembedanya? Kalau teman-teman mau biasa aja, sebenarnya ya is okay lah ya. Maksudnya is okay itu cinta ya. Mungkin teman-teman mulai berpikir, ini laoshi bikin ribet banget ya, pu sama mei. 因为你们问，所以我才会弄这个教材 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh ribet banget, ya sudah laoshi pu sama mei, saya di sini pokoknya samain aja. 没问题sih, nggak terlalu masalah. Cuman kita kurang bisa nangkap arti orang ngomong itu apa. Misalnya, oh, 我今天不吃饭 和我今天没吃饭 gitu ya. Kita jadi nggak bisa tahu ini dia subjektif atau objektif. Dia ini keinginan atau cuma info gitu ya. Oke. Kalau teman-teman mau simpelkan silakan. Tapi ini karena grammar, jadi saya jelasinnya dari jalur grammar ya. 真抱歉 kalau bikin teman-teman agak bingung. Baik, kalau gitu kita lanjut nomor 3 dan 4. 妹妹的手机没坏. Teman-teman di sini dapat ya, kalau contoh yang lebih jelas lagi ini ketiga dan keempat. Handphonenya adik perempuan tidak rusak. Itu adalah apa? Feeling kah? Pandangan kah? Atau kenyataan? 你的手机没坏啊. Misalnya contoh kita cek handphone teman. Teman kita bilang, aduh handphone saya rusak nih. Terus karena kita tahu, kita cek, enggak rusak kok gitu ya. 所以我们说你的手机没有坏啊. 没有坏 boleh ya. Boleh tambahin yo. Atau 没坏 boleh. Tidak rusak karena kenyataannya memang nggak rusak kok bisa nyala. Misalnya contoh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nomor 4, kita baca dulu ya. 他这人其实不坏，就是说话直了点。 Teman-teman pernah ketemu orang yang ngomongnya ceplos-ceplos. Kadang-kadang kita merasa, aduh ini kayaknya agak to the point banget gitu ya. Tapi orangnya memang begitu, cuma dia nggak ada maksud jahat. Memang orangnya begitu ya. Jadi teman-teman perlu paham aja supaya nggak sakit hati gitu. Jadi, 他这人其实不坏。为什么没有说没坏? Karena dia pertama dia bukan benda. Yang kedua, itu pandangan saya, benar nggak? Orang tidak jahat sama orang baik itu setiap orang kadarnya berbeda. Betul. Maksudnya saya mau nyatain pandangan subjektif saya, alasan saya, dia itu memang tidak jahat, cuma ngomongnya itu suaranya kencang, ngomongnya to the point gitu ya. Itu pandangan siapa? Pandangan saya. Nah, teman-teman yang misalnya orang Jawa ketemu kayak kita orang Sumatera, pasti merasa, oh orang Sumatera itu ngomongnya kencang-kencang, jangan-jangan memang emosional semua gitu ya. Nah, itu pandangan berbeda. Sampai di sini apakah sangat jelas gitu ya? Mereka punya batasan. Terutama karena saya pakai kata kerja yang sama kata sifat yang sama gitu. Ya, cukup jelas ya. Jadi jelas pembedaan bahwa subjektif dan objektif
Terus beda juga, oh ini cuma info atau adalah alasan dan kenyataan. Alasan dan keinginan. Kayak gitu. Cukup jelas ya. Jadi nomor 3 dan 4 menjadi semakin jelas. Oh iya ya. Kalau kita pandang orang itu memang subjektif sekali ya. Ukuran baik itu sangat-sangat relatif gitu ya. Ada yang mengukur dari sisi ini, ada yang mengukur dari sisi itu ya. Oke. Cukup jelas kalau gitu. Sebelum saya ke halaman berikutnya, tadi saya lihat ada beberapa ketikan teman-teman ya. Sengaja tidak makan ya, Laoshi. Iya, yang itu yang pertama Bu Katarina ya, betul. Tadi yang pu gitu ya, sengaja nggak makan karena detox. Ada teman kan yang detox seharian buah doang, dia memang nggak mau makan nasi. Itu namanya wopu chifan gitu. Baik dia puasa ya bisa berbagai alasan, entah puasa entah detox ya, tadi ini udah. Terus ada Pak John, kalau mau menanyakan alasan apakah tetap boleh pakai mei, bisa 为什么你没来公司? Alasan ya Pak ya, boleh juga. Jadi gini, ini adalah kita menyatakan sudut pandang orang yang menanyakan. Misalnya Pak John merasa saya tidak ngecap dia, kenapa dia tidak datang ke kantor, ada alasan sendiri. Saya cuma menanyakan kenyataan, di situ saya boleh nggak pakai mei? Boleh Pak. Di mana Bapak itu tidak ada asumsi bahwa dia sengaja memutuskan tidak ke kantor, tapi Bapak cuma pengen menanyakan alasan dia, kenyataan dia tidak ke kantor. Itu boleh Pak. Karena kita sebagai pembicara, kita yang menyatakan makna yang mau kita sampaikan. Itu Pak. Ya, sehingga ketika makna itu kita pakai mei atau pu, nah diterimalah sama si pendengar dan dia mentranslate itu. Seperti itu ya Pak. Jadi boleh kok kalau misal Bapak cuman, ya sudah Laoshi saya nggak ada prasangka apapun, cuma kenyataan dia kemarin tidak ke kantor gitu ya. Maka saya mau tanyain aja gitu. Oh ya udah boleh Pak pakai mei. Ya cukup jelas ya Pak. Jadi tidak ada yang salah gitu ya. Tergantung teman-teman mau nyatain apa. Itu lebih ke perspektif orang yang ngomong sih sebenarnya ya. Berarti nomor 3 di sini saya nggak boleh pakai pu ya Laoshi. Nomor 3. Ini ya yang saya barusan bahas ya, 3 dan 4 ya. Nah kalau 3 dan 4 ini bukan masalah waktu, Jenny. Ini masalah mei huai. Mei de shouji mei huai. Pertama dia benda. Benda itu biasanya kita bilang mei huai. Terus mungkin teman-teman bertanya, oke, kalau gitu benda aja semua pakai mei gitu ya. Enggak juga gitu ya. Nah, di sini perspektifnya lebih ke fakta mei huai gitu. Bukan sekarang dan yang akan datang, bukan maksudnya bedanya di situ. Jadi ini lebih ke fakta yang ini, Jenny. Mei dipakai untuk fakta atau kenyataan. Nah, terus yang kedua kita pakai puhuai. Bukan dia sekarang tidak jahat ya, kedepannya juga tidak jahat atau dulu juga tidak jahat, bukan. Ini lebih ke pandangan subjektif di mana saya bilang kadar tidak jahatnya yang setiap orang, saya maupun teman-teman itu berbeda. Misal orang bantu saya 1 kali, saya udah bilang dia baik. Nah, teman-teman mungkin kadarnya gini, mesti bantu saya 10 kali, baru saya bilang dia tidak jahat. Misalnya gitu ya, kadarnya beda. Itu namanya subjektif. Kejawab ya. Lanjut ya, kalau nomor 4 di sini saya bisa nggak pakai mei? Enggak, nomor 4 nggak bisa. Pertama dia orang, tidak bisa kita pakai mei. Terus yang kedua adalah yang barusan saya jelasin ya, kayak gitu. Apakah cukup jelas? Bukan menginfokan, tapi itu pandangan saya bahwa dia tidak jahat, Jen. Bukan menginfokan ke orang lain bahwa dia tidak jahat. Biar nggak bingung ya. Jadi yang ini lebih ke subjektif dan objektifnya. Gitu. Saya boleh lanjut ya. Berikutnya ada Ibu Judi, pu chifan he mei chifan. Kalau belum makan, Ibu boleh tambahkan hai mei, masih belum. Yang sering saya tanya, 吃饭了没有? Hai mei. Kalau Ibu memang mau nyatakan belum makan, maka Ibu tambahkan hai mei 吃饭 ya, Ibu ya. Tapi kalau di sini nomor 2, 我今天没吃饭的意思就是
我不想吃饭 gitu ya. Saya memang tidak, kenyataannya saya memang tidak makan nasi hari ini. Saya makannya mie, terus siangnya makan bihun, malamnya saya makan buah. Tidak ada nasi putih di hari ini. Gitu maksudnya, kenyataan. Kayak gitu ya. Mungkin teman-teman perlu terima dulu. Teman-teman punya apa ya? Simpanan memori tentang Pu dan Mei, ya nggak? Jadi boleh ya kita kosongin dulu nih gelasnya, terima dulu dari saya. Seolah-olah, oh ini ya, itu dulu. Karena kalau dicampur-campur bingung. Karena teman-teman kalau menangkap dengan perspektif yang sudah ada, itu akan kecampur-campur, jadi warna gelas, air di gelas itu akan keliru. Jadi maksud saya, teman-teman kosongin dulu, terima dulu yang saya, baru nanti dianalisa gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu, ada Ibu Iin. Lao shi hua itu ada dua arti ya, betul. Ada rusak dan jahat. Rusak adalah untuk benda, jahat adalah untuk manusia. Rusak berarti kenyataannya rusak. Nggak mungkin pandangan doang, nggak mungkin feeling doang. Orang sudah rusak, kelihatannya nggak nyala, rusak. Tapi kalau jahat, ya itu saya bilang ya, orang ini jahat misalnya dia satu kali bohongin kita bilang jahat. Ada orang yang bohongin kita berkali-kali, kita masih bilang, enggak lah dia baik kok. Gitu ya. Perspektif berbeda dan subjektif. Gitu. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Ada Stephen. Lalu apakah boleh dikatakan bahwa Pu, definitely, dan Mei itu indefinitely? Tidak sih. Tidak. Karena saya ada batasan yang lain. Ini belum selesai bahas ya. Pak Stephen mungkin boleh ikutin dulu sampai belakang ya. Jadi belum bisa kita kasih satu kesimpulan dulu, Pak. Oke, baik ya. Ya, sip. Kita lanjut dulu. Jadi boleh ya, kalau misal teman-teman punya memori Pu dan Mei gitu ya, boleh kita kosongkan dulu, kita terima dulu bahannya, dan memang dia masih ada yang lain, teman-teman. Nggak cuma yang ini doang. Gitu ya. Baik, kalau gitu saya lanjut lagi. Jianglai itu masa depan, masa mendatang. Kalau teman-teman merasa pusing banget ya, Pu sama Mei sampai dibahas begitu, sudah dengarin saja ya, tidak usah dianalisis. Ya, suka-suka saya dong langsung yang mau pakai Pu atau Mei, tergantung maksudnya nggak usah pikirin dari subjektif atau objektif. Ya sudah nggak apa-apa, itu masih tahap level bebas. Tapi nanti ada beberapa kalimat yang akhirnya agak kurang tepat. Itu saja, makanya kenapa kita mengenal grammar. Cuma saya kadang-kadang kasihan aja kalau saya nggak jelasin detailnya, kayaknya gantung gitu. Kalau saya orangnya maunya kelar ya, beres gitu. Oke, baik. Jianglai boleh bantu saya baca. Tadi ada Ibu Cai. Sekarang Pak Amin boleh bantu saya. Pak Amin, silakan Pak. Ni hao Pak. Saya unmute ya sebentar. Ni hao Pak. Silakan. 好，老师。哥哥， Ya, oke. Ni hao, ni hao. 哥哥生病了，明天不去上班了。明天不去上班了。谢谢Pak Amin ya. Saya mute kembali untuk menjelaskan. Baik, saya mute dulu. Jadi untuk yang masa depan, dia cuma bisa pakai Pu gitu ya. 哥哥生病了. Oke. Sinyal ya kayaknya ya. Jadi suaranya agak delay. Baik. 哥哥生病了, Koko sakit ya, 生病 kita udah tahu kosakatanya. 明天不去上班了. Mungkin teman-teman bertanya, lo shi le bukannya dipakai untuk yang sesuatu yang sudah terjadi. Kalau bahas le, kita perlu satu sesi khusus ya. Le itu banyak banget penggunanya. Sudah, tidak usah dipusingin dulu. Le yang ini fungsinya adalah memang harusnya sesuai jadwal dia itu ngantor, tapi karena ada sesuatu sebab sehingga dia tidak ke kantor, itu dia pakai le di situ ya. Ini poin penggunaan le yang pertama ya, maksudnya ada salah satunya, dia masih banyak penggunaan le yang lain selain artinya sudah terjadi. Oke, baik. Jadi ini karena untuk masa depan, 将来我们说不 ya, 不去上班. Karena cu-nya nada 4, jadi punya dibaca nada 2. 哥哥生病了，明天不去上班. Begitu juga, misalnya
kita ada tanggal merah lagi kapan ya? Oke lah ya. Misalnya Natal, ya Natal belum terjadi kan? Nah teman-teman mau bilang sama saya, Laoshi tahun ini kami bisnisnya bagus banget sampai Natal itu tidak libur. Natal belum terjadi. Nah maka teman-teman ngomong kalimat ke saya adalah, Laoshi, 我们今年生意很好 gitu ya. Laoshi, bisnis kami tahun ini bagus banget. Sampai-sampai gitu ya, 甚至连 ya itu sampai-sampai, 甚至连 Natal apa teman-teman? Maka gitu ya, 今年的生意很好，所以kalau misalnya mau singkat ya udah 连 sampai-sampai gitu ya, 连圣诞节，谢谢 Ibu Cai Taoyin， 连圣诞节 Natal tidak libur. Apa bahasa Mandarinnya? Tuh. Iya, 不放假。OK， 今年的生意很好，所以连圣诞节都不放假。Misalnya contoh ya, jadi libur Natal tanggal 25 pun nggak libur gitu. Contoh-contoh ya, karena bisnisnya bagus banget. Pokoknya setiap hari orderannya banyak gitu ya, jadi nggak bisa libur. 都不放假。Nah, satu lagi saya mau tanya teman-teman. Terus si karyawan mulai bilang, oh tahun ini nggak libur ya Natalnya ya. Terus si karyawan bilang gini, wah tahun lalu Natal juga nggak libur loh. tahun lalu Natal juga nggak libur gitu. Jadi kalau misalnya bilang tahun lalu Natal juga nggak libur loh. Gimana ngomong bahasa Mandarinnya teman-teman? Saya pinjam tempat kosong ya. Tahun lalu, 去年 gitu ya. Ini saya nggak ngajarin teman-teman untuk protes ya. Misalnya gini, 去年生意不好. Gini, contoh ya, contoh ini mungkin saya nggak tulis ya, teman-teman mau tulis sendiri boleh. Misalnya 去年生意不好 gitu ya. Bisnis nggak bagus tahun lalu gitu ya. Natal juga nggak libur gitu ya, bisa contoh ya. Nah jadi 去年圣诞节 ini saya tulisnya singkat ya, 圣诞节 juga nggak libur, juga apa? Iya betul. Tadi udah ada beberapa teman-teman ketik sih. Iya, 没放假 juga nggak libur gitu ya. Iya, 没放假 juga nggak libur. Ini, nah disinilah yang masa depan belum terjadi, disinilah yang sudah terjadi. Gitu teman-teman ya. Dengan dua konteks yang sama, supaya teman-teman bisa bedain, oh begitu ya. Sampai sini untuk yang masa depannya cukup jelas. Jadi gini, kalau teman-teman bikin kalimat, patokannya antara teman-teman mau pakai itu subjektif atau objektif, atau masa sekarang, masa lalu, maupun masa depan. Kayak gitu. Jadi kalau di sini kan konteksnya lebih ke masa yang akan datang, pakai 不放假. Terus yang ini 没放假, karena si karyawan bilang, enggak, kemarin bisnis nggak segitu bagus pun, Natalnya nggak libur juga. Ya maksudnya mungkin bosnya memang nggak mau liburin yang Natal gitu ya, misalnya. Jadi si karyawan bilang, kenyataannya tahun lalu bisnis nggak baik-baik banget kayak tahun ini juga nggak libur gitu ya. Oke ya, ini contoh doang. Jangan dipakai buat kasih tahu laupan gitu ya. Jangan ya. Karena ya itu keputusan bos mau suruh masuk atau tidak. Baik, kita lanjut penggunaan yang kedua. Bu, ada Ibu Winnie. Ibu Winnie boleh bantu saya baca yang kedua, kalimat pertama dan kedua. Langsung ya Bu ya. Saya unmute dulu. 老师好。Ni hao, Ibu Winnie, silakan dibaca kalimat pertama dan kedua. Yang lain boleh ya di screenshot karena saya mungkin terpaksa harus hapus. Nomor 1, yang kedua, 他不抽烟也不喝酒。 Oke, 很好。第二
妈妈吃素不吃肉。对，妈妈吃素不吃肉. Nah, teman-teman, oke, Ibu ini untuk pu, dia bisa digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Jadi kalau teman-teman punya habit seperti apa, 谢谢 itu 老 rata-rata 师， pakai pu. 比如说，不客气，Bu ini 再见。再见。 saya lanjutin ya. 再见. Oke, 他不抽烟也不喝酒. Jadi dia punya habit memang tidak merokok dan juga tidak minum arak ya, 喝酒, 酒 itu arak. Jadi memang dia punya kebiasaan tidak merokok dan tidak minum ya. Terus yang kedua, mama 吃素. Mama itu makan VG. VG ini, 吃素 ini, sorry ya, ada VG sama vegan. Mungkin teman-teman bertanya, ini VG apa vegan? 老师. 吃素 itu sebenarnya adalah tidak makan daging-dagingan. Tapi sekarang ada dua ya, ada yang boleh telur, ada yang benar-benar tidak boleh telur ya. Tapi 吃素, pokoknya kalau su biasanya yang saya tahu udah tidak ada telurnya. Berarti vegan ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi pokoknya intinya tidak makan daging atau makhluk hidup ya. 吃素不吃肉，我们不说没吃肉， itu akan jadi salah gitu ya. Di sini karena dia adalah kebiasaan. Saya rasa ini gaya hidup kebiasaan yang dipilih oleh orang-orang tertentu, tidak makan daging lagi misalnya ya. 不吃肉, tidak makan daging. 所以这我们要说不吃肉. Tapi kalau misalnya 老师 saya mau bilang 没吃肉, jadi artinya apa? Ada yang boleh bantu saya? Tapi depannya nggak ada mama 吃素 ya, tidak. Misalnya 他没吃肉. Mungkin teman-teman lagi mikir, belum makan tuh 还没. Belum makan daging ya, 还没. Tapi kalau 没吃肉, misalnya contoh gini. Tadi di meja makan ini ada 2 potong daging. Terus mama tuh siapin 2 gitu ya. Begitu mama balik, tinggal 1. Terus mama bilang, mama mulai, sorry ya, contoh ya, ini skenario, teman-teman dengerin dulu. Contoh, mama bilang, 我刚才有2块肉，怎么不见了？是不是弟弟吃了？ Jadi si mama pikir, jangan-jangan adik itu nyomot gitu ya, tanpa diketahui mama. Maka si adik bilang, mama, 我没吃肉. Artinya, mama, saya tidak makan daging yang disiapin mama. Nah, jadi kenyataannya gitu ya, bahwa adik laki-laki itu membela bahwa ya nyatanya saya nggak makan gitu loh. Ya hilang 1 ya kita nggak tahu. Misalnya dia ambil sama kucing gitu atau siapa ya kita nggak tahu. Misal contoh itu, contoh skenario-nya. Jadi 我们说没吃肉. Kenyataan mau nyatain bahwa saya nggak makan daging gitu ya. Daging ini hilang, nggak tahu orang saya nggak makan. Sampai di sini oke. Tapi kalau teman-teman yang tadi menjawab saya belum, itu artinya 没有, 还没有吃肉. Misalnya saya malam hari gitu ya, ajak, misal makan malamnya saya ajak teman-teman makan 牛排 gitu ya, steak. 牛排 itu steak. Karena alasannya adalah 今天我还没吃肉 gitu ya. Misalnya saya bilang, teman-teman yuk malam kita makan steak. Karena apa? Karena hari ini saya belum makan daging, jadi ngiler gitu ya. 还没 masih belum makan gitu. Kalau tambahan 还 itu artinya masih belum gitu. Kalau biasa makan, Pak Steven langsung aja 我吃肉. Kan tidak perlu tidak kan. Biasa makan daging ya sudah silakan Pak. Berarti 我吃肉. Kalau tadi misalnya teman-teman mau ganti 没吃肉 karena kita mau jelasin bahwa kenyataan saya tidak makan, dagingnya hilang, ya saya tidak makan kenyataannya. Ya udah hilangnya entah kenapa. Kita lihat CCTV aja ya. Itu contohnya. Jadi boleh harus pakai 没吃肉? Boleh. Memang konteksnya dan artinya apa dulu gitu loh. Mungkin kan kalau saya nggak jelasin begini kan teman-teman merasa boleh kan 没吃肉? Boleh, tapi artinya berbeda. Begitu juga 没抽烟和没喝酒. Kalau ini kebiasaan, berarti orangnya memang tidak merokok sama tidak minum. Tapi kalau 他没抽烟和没喝酒, misalnya kayak contoh ya 没抽烟, kita ke hotel, terus hotel itu bisa bunyi, dia ada detect asap rokok. Petugasnya datang dong, mau dendain gitu ya. Terus begitu dibuka, kita bilang,
我们没有抽烟啊，我们没抽烟. Kenyataannya kami nggak merokok. Kenapa itu bunyi? Misalnya contoh ya, entah bunyi karena dari apa, dari asap sebelah mungkin, tapi bunyinya di tempat kita dan kita memang tidak merokok. Makanya 我们说我们没抽烟，我不知道为什么电铃会响了gitu ya. Jadi itu maksudnya. Boleh, tapi arti yang mau disampaikan apa? Tapi kalau misalnya saya ditawarin rokok, saya bilang 谢谢，我不抽烟. Orangnya tahu, berarti saya nggak merokok. Misalnya saya cowok lah, ya kita duduk sama teman tawarin dong rokok. Nah, untuk saya nyatain bahwa sorry ya, saya tidak merokok yang menjadi satu kebiasaan habit saya, maka saya akan bilang 谢谢你，我不抽烟. Oh, berarti orangnya tahu, oh ini orang nggak merokok. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas ya? Oke, jadi teman-teman catat karena saya nggak bisa catatin apa yang saya jelasin gitu ya. Baik, jadi bukan nggak boleh, artinya teman-teman menyampaikan apa itu ya. Jadi pakai kata sesuai dengan teman-teman menyampaikan apa. Baik, saya lanjut penggunaan yang ketiga. Oke, boleh bantu saya, ada siapa ya? Oke, ada Ibu Judi. Ibu Judi saya unmute. Ni hao. Ya, ni hao, Ibu Judi. Silakan Bu, bagian ketiga, Bu. Ya, jadi 这本书不好看. Yang 1 dan 2. Boleh Ibu bantu saya bacain 1 dan 2. 这本书不好看。那件衣服不干净。谢谢，那件衣服不干净。Oke. 谢谢 2 kalimat. 谢谢 Ibu, 再见. Saya lanjut ya, berikutnya. Buka Ci untuk kalimat ketiga dan keempat. Ibu Irene. Ni hao, Ibu. Ni hao, 老师. Ni hao. Silakan Bu, nomor 3 dan 4. 这个东西不好吃。这个东西不好吃。这个东西，东西。betul. 不好吃, oke. Yang keempat. Ya kok nada 4 sih, 老师? Oh iya, oke. Ya, dia ada arti kalau nada 4. 好吃 itu artinya suka makan. Di sini enggak, sorry. Dia harus nada 3, Bu. Debuci ya, saya baru lihat karena biasanya lihatnya huruf Mandarin. Meguansi, 好 nada 3. 谢谢 Ibu. Oke, silakan Bu. 这个东西不好吃。这个东西不好吃。它弟弟不好。高 nada 1. 高。对，他弟弟不高。谢谢 Irene. Ya, saya tutup dulu ya untuk menjelaskan artinya. Nah, pu bisa digunakan di depan kebanyakan kata sifat, menyatakan status atau kondisi sesuatu atau seseorang. Ya, jadi kita lihat yuk, pu dipakai untuk kayak gimana di konteks yang ketiga ya. 这本书不好看. Artinya tidak bagus, entah tidak bagus kontennya, entah tidak bagus tampilan covernya sehingga teman-teman nggak mau beli. Nah, itu namanya 这本书不好看. Begitu juga, 老师你今天的衣服不好看. Berarti, oh 老师 bajunya 老师 hari ini tidak bagus dilihat. Nah, mungkin ada satu orang nyatain, oh bajunya 老师 nggak bagus dilihat. Satu orang lagi boleh nggak nyatain bahwa enggak 老师 saya suka aja warnanya gitu, saya suka aja modelnya gitu. Benar nggak? Jadi jatuhnya pu, masih ingat ke koneksian penjelasan pertama adalah subjektif. Ya, di mana itu pandangan seseorang. Bagus dilihat atau tidak bagus dilihat itu kembali lagi pada preferensi masing-masing. Ada orang suka warna biru, dia bilang bagus. Ada orang nggak suka warna biru, dia nggak bagus, langsung jatuhnya buat langsung. Misalnya, sama, buku juga sama. Kontennya, misalnya contoh ya, saya cari buku konten leadership. Teman-teman kalau cari buku konten novel, berarti leadership-nya nggak bagus gitu ya. Nggak suka aja loh. Oh iya. Gitu. Jadi dia subjektif. Connect ya teman-teman ya sama yang pertama, rules yang paling basic di atas bahwa dia subjektif.
Nah, kalau kita analisis dari yang ini, kebanyakan kata sifat menyatakan status dan kondisi juga sama. Statusnya tidak bagus dilihat. Kenapa? Karena saya udah baca, isinya nggak bagus, nggak menarik, jangan beli, mahal lagi gitu ya. Misalnya, makanya kita bilang buku ini tidak bagus. Jadi bisa konekin yang tadi subjektif, bisa juga konekin yang ini. Statusnya nggak bagus dilihat. Oke ya, saya lanjut dulu yang kedua. 那件衣服不干净. Baju itu tidak bersih gitu ya. Statusnya tidak bersih gitu ya. Statusnya tidak bersih. Dan bersih setiap orang berbeda kadarnya. Betul. Ada yang kan pernah ya kita lihat, maksudnya sorry ya, suami istri sama asisten rumah tangganya itu punya kadar yang berbeda. Ada bilang mbaknya bersih kok gitu ya. Satu lagi bilang kurang bersih gitu ya, nggak bersih. Ya benar nggak? Makanya kadang-kadang kita bilang, misalnya sorry, mungkin si suami bilang sama istrinya, udahlah cincailah gitu ya. Nah berarti kadarnya si suami untuk ininya bersih itu ya sudah oke. Tapi ada juga yang enggak ini harus bersih, ini harus sampai kinclong bersih gitu ya. Itu pandangan benar nggak teman-teman? Dan subjektif sekali. Nah mungkin karena teman-teman nggak tanya sekalian ya, Jumat itu tanya soalnya, 老师, saya pernah dengar kok, 那件衣服没干净. Ya, boleh nggak pakai mei kancing? Kalau yang atas memang nggak ada mei haukan, nggak ada. Mei haukan nggak akan ada. Tapi kalau mei kancing ada pernah dengar? Pasti ada. Ya, teman-teman lagi ketik, nggak apa-apa. Mei kancing. Iya, pertama belum bersih, betul. Yang kedua, biasanya kalau belum kita pakai hai mei, ya, hai mei kancing, belum bersih nih, gitu. Yang kedua, 老师 kalau saya nggak pakai hai mei, tidak bersih di sini artinya apa? Mei kancing, sama. Na jian ifu, punya saya ganti mei, mei kancing. Ada nggak kalimat ini? Ada. Artinya apa? Artinya saya kasih cerita. Kita bawa baju yang masih ada noda kuning, kita kasih taulah asisten kita, Mbak, ini ya bajunya nggak bersih. Di situ kalau bahasa Mandarin adalah di China nggak ada mbak ya. 我们说对不起，抱歉，这件衣服没干净. Karena teman-teman bisa tunjukin apa? Buktinya bahwa baju ini nggak bersih, masih kuning. Ini kalau bisa tunjukin buktinya berarti apa? Kenyataan nggak? Sampai sini dulu. Jadi saya nggak mix up sama belum ya. Kalau belum teman-teman bilangnya hai mei gitu ya. Kalau belum, pokoknya intinya kalau belum silakan pakai langsung kosakata hai mei. Kalau hai mei kancing boleh nggak? Boleh. Tapi di situ dia lebih ke belum bersih. Nah kalau ini kan kita bahas tidak dan tidak. Jadi saya perlu kasih contoh yang maksudnya tidak bersihnya mei kancing itu konteksnya apa? Kenyataan di mana kita bisa tunjukin bukti bahwa ini belum bersih, masih ada bercak kuning-kuningnya. Gitu. Tapi kalau yang tadi saya kasih contoh suami istri, kadang-kadang feeling ya nggak sih bahwa kinclongnya si suami sama kinclongnya si istri beda, benar nggak? Ya kayak ada orang tuh di rumah nggak boleh di lantai itu ada satu helai rambut pun, beda. Sama si istri mungkin bilang, ya sudahlah cincailah satu helai rambut doang, yang penting rumah beres ya, saya nggak terlalu pusing. Nah, kan beda, ya itulah. Makanya disebut apa? Bukan kancing gitu ya. Tapi kalau misal sama dia kondisi statusnya tidak bersih. Tapi kalau yang mei kancing itu kita nyatakan kenyataan ada buktinya. Itu sih teman-teman ya. Jadi boleh dipakai dua tergantung artinya. Baik, saya lanjut dulu yang ketiga. Juga tungsi. Tungsi itu adalah barang termasuk makanan ya. Jadi dia umum banget, boleh makanan, boleh barang. 不好吃 tidak enak dimakan. 不好吃. Nah, khusus untuk 不好吃，我们也没有说没好吃，对不对？没有，tidak akan ada. 不好吃 ya cuma 不好吃，不好吃不好看 itu cuma 不. Dan dia adalah status atau kondisi barang itu memang tidak enak, makanan itu memang tidak enak dimakan seperti itu. Sama kalau saya mau kaitkan sama subjektif, kayak apa ya? Saya pernah makan makanan khas Pontianak. Nah, orang Pontianaknya bilang enak. Nah, sorry, saya lidah Sumatera. Saya bilang bukan nggak enak, memang kayak nggak cocok gitu ya. Jadi ya itu yang membuat orang bilang ini tidak enak, ini enak. Berarti apa? Subjektif juga ya. Jadi
ini grammar itu turunan sebenarnya dari yang atas. Yang atas kalau teman-teman kuasai sebenarnya udah mulai oke. Yang bawah-bawah ini tambahan. Kadang-kadang teman-teman berpikir ini batasannya cuma ini ya loh, ya. Ada yang lain nggak? Nah ini yang lainnya kayak gitu ya. Ini tambah-tambahannya. Oke, saya boleh lanjut ya. Hao chi, hao-nya ada 3. Teman-teman mungkin berpikir ini Google salah ya. Kok Word-nya salah ya. Kok bisa ada hao? Dia dengan huruf Mandarin yang sama bisa baca ada 4. Hao chi. Hao chi itu artinya hobi makan. Ada orang itu sehari bisa makan 8 kali karena dia kuliner terus. Itu namanya hao chi. Hao nada 4, tapi huruf Mandarinnya sama ya. Oke, 再来是我们看一下第4 yang nomor 4. 他地底不高. Nah, kalau ini sama teman-teman. Pertama dia kondisi tidak tinggi ya, 不高. Terus yang kedua adalah dia adalah apa namanya? Jadi gini. Menurut teman-teman, tinggi itu ukuran berapa? Subjektif nggak sih? Kadang-kadang kita lihat orang misalnya contoh cewek lah ya, 165 itu udah tinggi. Tapi kalau bagi yang dunia model, 175 itu baru tinggi atau 180, bener nggak? Tapi kalau bagi saya yang 160, saya merasa bisa 165 itu udah tinggi banget loh, maksudnya udah oke banget gitu ya. Nah itu subjektifnya di situ. Sama yang kedua adalah dia ada status dan kondisi tentang tinggi badan seseorang. Sama selanjutnya adalah memang tidak ada kata tadi di meikau, nggak ada. Adik laki-laki dia tidak tinggi. Akan pakai pukau, tidak tinggi ya. Tadi di pukau, misalnya cowok ya, 1.6, 1.6 itu 160 ya. Kalau cowok 160 sih memang tidak tinggi. Ya ukuran apa secara umum ya, bahwa adik laki-laki dia 160 berarti tidak tinggi gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan bagian ketiga. Silakan teman-teman diserapin dulu sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Ada Mei sama Pu, masih ada ya, kita ada beberapa poin lagi. Sudah? Kalau sudah, saya lanjut berikutnya dulu. Iya, saya lihat ini ya, nggak berasa ya jamnya ya. Sebentar teman-teman ya, ada apa? Info dari Pancang titipan, saya takut lupa ya. Sekarang saya suka dititipin terus lupa, udah selesai kelas ya. Sebentar teman-teman, kita sampai bagian sini dulu, nanti saya balik lagi ya. Nah sebelum selesai ini ada titipan info dari Pancang, sebentar ya. Saya lihat galeri saya dulu. Ini teman-teman ya, jadi belum muncul. Ya, ini titipan dari Pancang. Katanya Laoshi tolong sampaikan di kelas. Jadi modul kita berhubungan dengan asuransi dan Pancang mengatakan bahwa ini produk bagus ya, terjangkau dengan harga yang murah dan coverannya juga lumayan karena sesuai tagihan. Ya, ini yang berhubungan dengan kartu kesehatan yang kita bahas di beberapa sesi kita, di mana penting. Terus bagi teman-teman yang memang belum, silakan ya boleh dilihat, dipikirkan. Pengalihan risiko perlu kalau misalnya rawat inap ketika dimintain 400 juta, saya rasa itu akan jadi sebuah risiko yang sangat besar di masalah keuangan. Itu sih ya. Nah, kalau fitur-fiturnya ini untuk apa detailnya saya tidak boleh bahas di kelas ya, karena bukan ininya saya, tapi nanti teman-teman yang mau lebih detail boleh tanya Japri ke Pancang ya, seperti itu. Ini titipan dari Pancang dan ada fiturnya saya udah tampilin, penting karena untuk pengalihan risiko seperti itu ya. Nah baik, kalau untuk detail pertanyaannya mohon Japri ke Pancang karena ini titipan dari Pancang ya. Oke, Ibu Rina boleh Japri Pancang ya. Sorry saya yang tidak bahas di kelas ya. Saya lanjut dulu ya modul kita. Sekarang saya takut saya kelupaan ya. Kalau kadang-kadang sudah asik jelasin, waktunya habis aja gitu ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Ada Mei gitu ya. Mei digunakan pada kata sifat tertentu. Jadi ya kayak tadi ya, Mei boleh kok, Mei kancing Laoshi boleh, tapi artinya berbeda. Nah kita lihat lagi ya. Mei digunakan untuk kata sifat tertentu yang menyatakan perubahan kondisi. Perubahan kondisi ya. Kita lihat dulu dua contoh kalimat di bawah ini.
Tadi sampai siapa ya? Ibu Airin sudah, Pak Pangwi tadi udah ya. Pak Yudi, oke Pak Yudi boleh bantu saya baca 2 kalimat ini? Sisi Lause. Ya, silakan Pak. Ni hao. Data Ping Hai Me Hao. 对，它的病呀，它的病还没好。好久不见。OK， 你没胖也没瘦，还是以前那样。还是以前那样。Bapak boleh ikutin saya. 好久不见，你没胖也没瘦，还是以前那样。Oke ya Pak ya, boleh ikutin sekali lagi. 好久不见。好久不见，你没胖也没瘦，还是以前。对。还是以前那样。还是以前那样。还是以前那样。那样呀，Oke， 谢谢Pak Yudi，谢谢你，再见。Oke, baik, saya mute kembali ya untuk jelasin. Nah, kalau teman-teman ketemu kalimat seperti ini, maka teman-teman akan mulai menganalisa, bukannya kondisi pakai pu gitu ya. Nah, untuk perubahan kondisi itu pakai mei. Karena ada pembanding. Teman-teman tahu ya perubahan ya, misalnya kayak gini lah, saya suka kasih komen, bukan saya pilih kasih ya, tribusi ya teman-teman. Maksudnya gini, saya suka kasih komen, Bu, ada perkembangan ya, benar nggak? Ada beberapa teman-teman kan dapat tuh feedback dari saya gitu. Karena dulu waktu awal mulai, beliau itu tunjuk tangan. Terus seiring waktu ada tunjuk tangan, terus sampai hari ini gitu ya. Saya ngomong bukan nyenangin, tapi dari yang awal saya rekam, walaupun memang muridnya banyak gitu ya, tapi saya kalau yang tunjuk tangan saya bisa hafal ya. Minimal orang ini gimana, terus perkembangan gimana, saya bisa hafal. Bisa ya. Jadi saya bisa membandingkan gitu. Nah, itu namanya kita membandingkan, ada perubahan kan, kayak gitu. Itu namanya perubahan kondisi. Begitu juga, 他的病还没好. Kalau di sini ada 还没 berarti masih belum. Nah, ini kalau ini jelas ya. Bukan kita bilang 他的病还不好, bukan. Tapi 他的病还没好, artinya dia masih belum. Yang tadi saya tegasin bahwa oke, kalau memang kosakatanya masih belum, maka teman-teman pakai 还没 belum ya, belum sembuh. Penyakit dia masih belum sembuh atau penyakit dia belum sembuh. Kalau ini jelas lah. 还没, 老师 gampang kok. Oke, sip. Kalau yang kedua, 好久不见. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman akan mulai menganalisa, 老师好久不见 boleh nggak? 好久没见. Saya mau tanya teman-teman, boleh nggak? Ada yang pernah dengar 好久没见? Boleh. 好久没见. Lama tidak ketemu. Pertama, dia untuk yang sudah lalu. Benar nggak? 好久没见 itu berarti udah kejadian lalu, mungkin kejadian masa depan. Boleh, ya kan? Terus kenapa pakai Mei? Boleh, karena Mei untuk yang lama, yang lalu tuh boleh. Ya kan ya? Nah, terus yang ketiga alasannya adalah 好久没见 和好久不见 itu boleh, karena ya yang tadi ya, untuk range waktunya dia masuk. Dan dia juga nggak maksudnya subjektif atau objektif, enggak, dia memang sudah lama nggak ketemu gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi boleh kalau misalnya teman-teman ketemu, 老师 saya mau bilang 好久没见了, boleh nggak? Boleh. Cuman yang lebih sering adalah 好久不见了 gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, 你没胖也没瘦, kamu tidak gendut juga tidak kurus. Ada pembanding dari yang sebelum kita ketemu. Misalnya udah COVID, kita 3 tahun ketemu gitu ya. Orang bilang, saya nggak kenalin gitu ya. Oh, udah kurus. Nah, itu berarti ada perubahan. Tapi kalau ini, oh, tidak gemuk juga tidak kurus. 还是以前那样, masih seperti dulu. Gitu ya. Jadi kalau hari Jumat itu dia banyak pertanyaan, menurut saya jadi bisa banyak kasih contoh ke hari Minggu karena mereka tuh tanyain, 老师 boleh nggak di sini kan 没胖没瘦 karena pembandingan kondisi. Kalau saya bilang 不胖也不瘦, boleh nggak 老师? Boleh, tapi artinya berbeda ya. Saya pinjam tempat kosong di sini ya. 你不胖
也不受。 boleh yang ini, boleh yang ini, cuma artinya berbeda. Memang bahasa Indonesia artinya sama. Kamu tidak gendut, juga tidak kurus. Yang atas berarti teman-teman paham konteksnya, dia bandingin sama sebelumnya gitu ya. Hari terakhir, kali terakhir dia ketemu ya. Jadi sampai sekarang nggak ada perubahan gitu ya. Tidak gemuk sama tidak kurus. Nah, kalau yang di bawah yang barusan saya tulis, misalnya saya ketemu Ibu Rinawati, contoh ya. Ibu Rinawati adalah teman kantor saya, contoh. Terus saya lihat, kok Ibu Rina diet ya, nggak makan ya. Nah, saya mau bilang sama Ibu gitu ya, bahwa pandangan saya adalah Ibu tidak gendut, juga tidak kurus. Kenapa diet? Di situ ada membandingkan sama Ibu yang dulu nggak? Maksudnya bentuk badan Ibu Rina yang dulu nggak di situ? Kan suka orang bilang, hah, diet? Kamu tidak gendut juga nggak kurus, biasa aja gitu ya. Tidak ada itu ya, tidak ada, tidak dibandingkan. Saya cuma lihat dengan mata saya sekarang kondisi Ibu Rina, badannya itu menurut saya tidak gemuk dan juga tidak kurus. Maka saya pakai, Ibu, ni bu pang ye bu shou. Kama yao jianfei? Kama itu ngapain gitu ya, bahasa gaul. Kama yao jianfei na? Ni bu pang ye bu shou. Berarti teman-teman tahu, saya tidak bandingin sama Ibu Rina yang dulu, saya cuma lihat berdasarkan sekarang, berdasarkan feeling saya bahwa Ibu tidak gemuk dan tidak kurus. Sampai sini cukup jelas, mei pang ye mei shou, he bu pang ye bu shou. Saya tidak membingungkan teman-teman kan dengan contoh skenario yang saya kasih. Karena teman-teman akan bertanya, Laoshi boleh nggak pakai pupang? Boleh, tapi artinya berbeda. Sampai sini oke. Saya tunggu dulu ya. Nah yang diganti iyang sama nggak Laoshi? Ni mei pang ye mei shou hai shi yi qian na yang. Nah, yang itu seperti dulu. Tadi siapa pertanyaannya? Ibu Tintin. Kalau yang itu sama, agak berbeda, Bu. Jadi nggak bisa digantikan. Mereka memang kosakata yang berbeda. Nah, yang itu artinya bentuk dulu itu. Tapi kalau yang itu sama. Misalnya kayak saya suka apa ya? Saya suka mangga. Maka teman-teman bilang, misalnya,我喜欢芒果. Terus teman-teman bilang, oh sama kayak saya Laoshi gitu ya. 跟我一样，不是跟我那样. Kalau ke warna yang itu begitu sama saya, beda. Beda Bu ya, Ibu Tintin ya, jadi tidak bisa digantikan. Itu jawaban saya ya. Laoshi kalau pakai bu pang ya bu shou boleh. Oh ya, ini pertanyaan Bu Iin ya. Bu Iin sudah saya jawab ya. Kalau Ibu Renti tanya meita mei xiao. Meita mei xiao itu tidak ada sopan santun. Namanya meita mei xiao. Ya, itu beda ya Bu. Itu meita mei xiao. Ya, meita mei xiao. Sering dengar ya, ni zeme meita mei xiao. Artinya meita mei xiao, kenyataan karena orang itu mungkin tidak punya sopan santun sama orang tua juga ngomongnya kasar. Kenyataan nggak? Kenyataan ya. Kita punya ukuran sopan santun itu kan ya, bahwa ngomong sama orang tua itu seperti apa, walaupun tidak diajarin ngomong sama orang tua mesti gini-gini gitu ya. Memang ada lah dulu ya pelajaran budi pekerti, tapi maksudnya saya normally seorang manusia itu punya, dan itu adalah kenyataan dan budi pekerti yang memang dipegang setiap orang. Maksudnya, 我们说你怎么没大没小? Kamu kok tidak ada sopan santun, 没大没小. Ini satu frase ya. 不可以没大没小, nggak boleh kurang ajar ya. Tadi ada kata dari Wiriani ya, 没大没小. Seperti itu. 再来, ini sudah, kita akan masuk ke bagian 4. Saya boleh hapuskah? Bagi yang mau screenshot silakan ya. 没大没小 itu artinya tidak ada sopan santun. Ini dipakai ya sehari-hari frase ini. Dan kita juga nggak ganti itu jadi puta pusiao, enggak ya. Dia memang meita meisiao, memang satu frase ini ya, gitu. Oke, saya lanjut dulu ke berikutnya. Kalau ini meita meisiao kurang ajar atau tidak ada sopan santun.
Kalau saya mau bilang misalnya baju ini tidak besar juga tidak kecil. Baju ini kondisinya tidak besar dan juga tidak kecil. Maka boleh pakai nggak? Baju ini kondisinya tidak besar juga tidak kecil, jadi ngepas di badan saya. Misalnya saya lagi fitting gitu ya, saya bilang, baju ini tidak besar juga tidak kecil, pas gitu. Status si baju, kondisi si baju, pakai 不 ya. 这件衣服不大也不小，我们不说没大没小，nggak cocok ya. 没大没小dia sudah satu frase artinya kurang ajar atau tidak sopan. Ya, teman-teman yang sudah bantu saya jawab itu sudah benar ya. 不大也不小. Ya, saya balik lagi ke ini, status dan kondisi itu ya. Oke, silakan di screenshot bagi yang ketinggalan. Karena kenapa saya kasih contoh ada 2, karena nanti teman-teman mungkin bingung habis dari kelas, Lalu kok ini bisa kok pakai 不 gitu ya, tapi Lalu bilang ini gitu ya, artinya berbeda teman-teman ya. 没大没小和不大也不小, tidak besar juga tidak kecil, biasanya kita ngomong gitu ya. Nah, kalau 没大没小 ini dia satu frase. Sisi Ibu Renti atas pertanyaannya, jadi kita bisa jelasin lebih banyak perspektif tentang 没 dan 不 gitu ya. Nih ya, masih butuh teman-teman lempar pertanyaan baru saya bisa kasih contoh skenario gitu ya. Ya, Sisi Cilina ya, katanya waktunya udah sampai ya. Oh baiklah. 好的. 好胖 enak didengar, 没胖 tidak gemuk ya Laoshi. 好胖 enak didengar, maksudnya apa ya Pak Suyosan ya? 好胖 itu gendut. 好胖 oh, misalnya contoh ya, saya gendut terus orang bilang, 老师你好胖 oh, 好胖 ya, jadi artinya sangat gendut, artinya 很胖 gitu loh ya. Tapi kalau misalnya 没胖 ya itu tidak gendut tapi ada pembandingnya, makanya di sini ada 没胖 di sini ya. Tapi kalau 好胖 itu adalah hebat. Tapi tulisannya gini ya, pakai B. Kalau pang gendut pakai P. Itu kenapa kita perlu bacanya benar supaya orang tidak tersinggung ya. Jadi hao pang ini artinya hebat ya. Hao pang oh hebat gitu. Tapi juga bukan enak didengar ya Pak, hebat gitu ya. Pak Suyosan ya, semoga kejawab. Waktunya sudah sampai, baiklah. Nah, maka teman-teman nanti tolong ingatkan saya bahwa kita masih ada ke-4, ke-5, dan seterusnya ya. Baru kita akan bahas ke Chengyu Gushi. Oh, 好胖 ngeledek doang loh sih. Oh gitu, ya boleh. Ngeledeknya hati-hati juga Pak. Ada orang tuh nyimpan di hati, ada orang enggak. Nah, kalau saya mah nggak apa-apa ya. Nah itu, jadi kadang-kadang orang kan jadi sakit hati, kenapa? Kalau misalnya udah biasa bercanda, mekuansi lah, nggak apa-apa ya. Baik, karena waktu yang memisahkan kita gitu ya, maka teman-teman boleh review ulang, nanti kita minggu depan lanjutin lagi ya. 好，谢谢大家，我们就到此下课。祝大家周末愉快，我们下星期见， sampai ketemu minggu depan。谢谢班长，谢谢同学们，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，谢谢班长，老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢。